Kristus, saya undang Bapak Yogi Aditya bawa ke dalam doa pembukaan pagi hari ini. Sungguh kami menyadari Tuhan, kami tidak dapat membalas setiap kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk itu pada pagi hari ini kami datang mengucap syukur Tuhan, berterima kasih buat segala penyertaan dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam sepanjang minggu ini Tuhan kami rasakan berkat-berkat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan. Sehingga kami pada pagi hari ini datang mengucap syukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, biarlah hati kami boleh memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan segenap kehidupan kami. Kami datang membawa persembahan yang hidup, yaitu lewat hidup kami Tuhan, untuk memuliakan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan, mujizat Tuhan Engkau nyatakan pada ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga kami yang datang dengan segala beban Tuhan, kami yang datang membawa setiap pergumulan kami mendapat sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai selesainya. Biarlah hadirat-Mu saja Tuhan yang memenuhi setiap ruangan ini, terlebih lagi ruangan hati kami. Pakai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Biarlah Engkau urapi dengan urapan yang khusus Tuhan, sehingga mereka dapat membawa setiap sidang jemaat-Mu Tuhan boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman itu boleh termaterai, tertanam dalam setiap hati kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu Tuhan, mereka yang dalam perjalanan, sertai langkah mereka Tuhan, tibalah mereka di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa, kami siap untuk membuka ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi saya sapa kita shalom. Shalom. Saudara percaya Tuhan ada tempat ini? Dia berkati kita. Amin ya. Mari kita bersuka cita, kita tinggikan dan muliakan Dia. Kita akan pujianku diberi kuasa. Haleluya. Kuasa,
Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Lalu sebelumnya kita akan berdoa dulu. Untuk persembahan akan dibawakan oleh Bapak Kimi. Kita persilakan. Mari kita sama di dalam doa. Oh Bapa yang bertata di surga, kerajaan kekal, Engkau Maha Dahsyat. Pagi hari ini kami sangat bersyukur karena anugerah yang indah bagi kami semua, sehingga kami pada pagi hari ini semua boleh diberkati luar biasa, terutama kesehatan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersuka cita pagi hari ini karena Engkau memberikan semua yang terbaik dalam kehidupan kami setiap waktu, sehingga waktu-waktu kami syukur ya Tuhan. Itu juga saat ini kami sangat bersyukur karena kami saat ini ingin memberi yang terbaik bagi Engkau, walaupun itu tak seberapa Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, dan kami percaya pemberian kami ini menjadi dupa yang harum di dalam kerajaan Tuhan, sehingga kami sangat bersyukur karena Engkau begitu baik memberikan apapun yang kami inginkan setiap waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan pagi hari ini kami siap memberi hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan kita berikan, kita akan pujian menari buat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati segala usaha dan pekerjaan kita. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan bejana hati kita untuk memenuhi kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita akan pujian kita, kalau ku cari damai hanya ku dapat. Tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus yang dalam diriku. Mereka pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya, katakan kalau ku cari damai, ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus.
luar biasa, Allah yang penuh kasih, yang sungguh melindungi dan menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih jika pagi hari ini kami berkumpul bersama umat-Mu ya Tuhan dalam beribadah kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan hadir dan melawat kami sekalian, memberi kami sukacita, supaya dalam ibadah kami ini Tuhan, kami melihat dan merasakan kuasa lawatan Tuhan nyata dalam kehidupan kami, mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bekerja dan berkuasa dalam kehidupan kami, dalam hati pikiran kami, supaya saat ini Tuhan, hati kami fokus kepada Tuhan, untuk berjumpa dengan Tuhan lewat kuasa firman. Selesainya, biarlah nama Tuhan kami puji, kami sembah, kami muliakan saat ini sampai sepanjang masa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, shalom. 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 Apa kabar saudara? Dahsyat dan luar biasa. Pagi yang luar biasa ini Bapak Ibu saudara, mari kita datang untuk beribadah kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus begitu baik dan sangat baik buat kita sekalian. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8. Kita baca dari ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-27. Satu perikop saudara dengan judul Angin Ribut Diredakan. Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Kita baca firman Tuhan dengan bergantian supaya kita sama-sama mendapat berkat dari Tuhan. Sudah siap Bapak Ibu? Kita mulai ya. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sehingga perahu itu terus tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, kamu yang kurang percaya, lalu bahwa Yesus menghampiri angin dan darat itu, maka darat itu menjadi terbesar. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara buat kita sekalian pagi hari ini. Biarlah kita senantiasa menjadi orang-orang yang berbahagia karena kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Saudara, mari kita menjadi pelaku firman Tuhan dengan taat dan setia, karena banyak upah orang yang melakukan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini kita melihat bahwa ada satu mujizat besar yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada saat mereka sedang berlayar dan bersama-sama ada di dalam satu perahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mujizat yang dilakukan Yesus selalu menarik Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena luar biasa dan belum pernah terjadi sebelum dan sesudah. Dan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini Bapak Ibu Saudara adalah mujizat yang betul-betul memberikan, tidak hanya saja
menjadi orang terheran kagum, tetapi membuat orang semakin hari semakin percaya kepada Kristus ketika mengikut Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan di sini bahwa dalam perjalanan Yesus dengan murid-muridnya, Bapak Ibu Saudara, mereka sedang diperhadapkan dengan sebuah tantangan yang luar biasa, di mana pada saat itu mereka sedang ada di tengah laut. Tiba-tiba, Bapak Ibu Saudara, datang gelombang angin yang sangat dahsyat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada kita pagi hari ini bahwa tidak ada seorang pun manusia yang hidup di bawah kolong langit ini yang bebas dari berbagai masalah kehidupan, yang bebas dari berbagai pergumulan hidup, yang bebas dari berbagai tekanan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kehidupan kita yang kita hidupi hari-hari ini adalah sebuah proses. Olehnya Bapak Ibu Saudara, kita harus mau menjalaninya, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka. Yang namanya proses kita harus lewati. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu adalah perjalanan kita. Dan proses inilah yang nanti akan menghentak kita kepada sebuah titik di mana kita melihat dan kita berkata bahwa Tuhan itu sungguh baik, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu penuh mujizat dan penuh kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali sikap kita seorang anak-anak Tuhan di dalam menghadapi berbagai persoalan hidup, saudara, menentukan hasil dari akhir yang kita capai. Karena firman Tuhan berkata bahwa barang siapa yang setia sampai akhir, dialah yang menerima mahkota kehidupan itu. Jadi proses kehidupan itu berbicara tentang perjalanan iman kita, kesetiaan kita kepada Kristus. Walaupun kita ada dalam tantangan dan pergumulan berat, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka dia akan melihat pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Ada Bapak Ibu? Itu sebabnya kita sebagai orang percaya, saudara, jangan hanya jadi sekedar orang percaya, tetapi Bapak Ibu Saudara, pastikan diri kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, sehingga di dalam menghadapi pergumulan hidup ini kita tidak menjadi khawatir, tidak menjadi takut, tidak menjadi undur dari Tuhan, saudara, dan juga tidak menjadi orang yang melebih-lebihkan keadaan, kondisi, ataupun pergumulan yang kita hadapi. Karena itu adalah hal biasa. Firman Tuhan berkata bahwa pencobaan yang kamu alami ini tidak melebihi dari kekuatan. Artinya Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu kekuatan kita, Tuhan tahu kemampuan kita untuk menerima atau mengalami yang namanya sebuah pergumulan itu. Tidak pernah Tuhan memberikan pergumulan melebihi kekuatan kita.
Tetapi yang sering terjadi adalah kita melebih-lebihkan apa yang kita alami, sepertinya orang lain tidak alami. Kita melebih-lebihkan apa yang terjadi dalam hidup kita, sepertinya tidak dialami orang-orang lain. Padahal kalau kita lihat sekeliling kita, saudaraku dikasih Tuhan, kita ini udah hidup seperti ini, saudara. Tetapi masih ada orang juga yang memiliki kehidupan jauh di bawah kita. Betul tidak? Jadi Bapak Ibu Saudara, pandangan kita harus tertuju kepada Kristus, bukan kepada persoalan, masalah yang kita alami. Sehingga kita tidak mengandalkan kemampuan kita sendiri, tetapi sungguh-sungguh mengandalkan kekuatan Tuhan, karena dari Dialah datang pertolongan kita, kata Pemasmur. Itu sebabnya Pemasmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, karena dari sanalah datang pertolonganku, yaitu dari Tuhan yang memberikan kehidupan bagi saya dan saudara. Jadi persoalan pergumulan apa yang kita alami hari-hari ini itu adalah hal biasa. Yang harus kita tahu bahwa Tuhan kita luar biasa. Amin. Jauh lebih hebat, jauh lebih dahsyat. Tuhan kita menolong kita daripada apa yang terjadi hari-hari ini. Karena itu adalah sebuah proses kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Iman itu di situ diuji, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita beriman atau tidak kepada Tuhan di saat kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Kita tetap teguh, kita tetap kuat, atau kita tetap undur dari Tuhan. Jadi semuanya akan ditentukan oleh respon kita terhadap apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita, Bapak Ibu Saudara, ada dalam kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya, maka itu akan perlahan tetapi pasti akan membuat hidup kita, iman kita, ketekunan kita kepada Tuhan semakin hari semakin lemah. Aku tidak akui, itu akan menjadi kenyataan. Sekali lagi saya ulang, Bapak Ibu Saudara, akan membuat hidup saudara semakin lemah jika kita selalu punya konsep pikiran bahwa aku menderita, aku susah, aku begini, aku begitu, dan mau melebih-lebihkan lagi, saudara, maka kita akan menjadi orang yang lemah. Orang yang menjadi lemah dalam hidupnya, maka dia adalah orang yang merasa tidak berdaya, tidak ada kekuatan, tidak melihat pertolongan dari Tuhan, dan pada akhirnya orang tersebut akan jatuh ke dalam jurang keputusasaan. Kalau kita sudah sampai kepada keputusasaan, maka Bapak Ibu Saudara, sulit bagi kita untuk bangkit kembali. Kalau kita sudah sampai jatuh kepada jurang keputusasaan, maka yakinlah Bapak Ibu Saudara akan sulit untuk menyalakan, menggairahkan hidup saudara yang sebelumnya menjadi setia, sungguh-sungguh rajin, mau berkorban. Itu tidak gampang seperti kita membalikan telapak tangan kita. Karena dalam kita mengikut Tuhan ini tidak ada yang gampang. Semua adalah ditentukan proses. Tapi Bapak Ibu Saudara, apabila kita mengundang dan melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita, maka percayalah pertolongan dan penyertaan Tuhan dan kehadirannya dalam
kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam persoalan kita, itu akan memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan yang tak terhingga kepada Tuhan. Amin. Bapak Saudara, lihat tadi cerita dari firman yang kita baca itu. Dalam situasi yang begitu menakutkan, murid-murid hampir putus asa dan berkata, kita ini sudah hampir mau mati karena begitu dahsyatnya gelombang dan angin. Tadinya mereka berpikir hal biasa-biasa, tetapi semakin lama semakin luar biasa, semakin dahsyat gelombang itu, angin itu mengombang-ambingkan kapal mereka sudah. Sementara Yesus sedang ada dalam untuk istirahat. Tetapi begitu mereka berpikir positif dan mengingat ada Yesus bersama dengan mereka, mereka segera membangunkan Yesus dan berkata, Guru, tolonglah kita binasa. Tuhan, tolonglah kita binasa. Maka Bapak Ibu Saudara, dengan mereka mengatakan hal seperti itu, Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Jadi Yesus nggak langsung bergerak, sekonyol-konyol langsung mengadu, wah, dalam nama Yesus. Enggak. Yesus bertanya, kenapa kamu? Mengapa kamu takut? Kamu kurang yang percaya. Jadi orang yang kurang percaya pasti takut. Tapi orang percaya tidak mengenal yang namanya ketakutan. Karena dia tahu ada Yesus. Jadi kadang-kadang kita seperti itu. Kita udah tahu kita punya Tuhan. Kita udah tahu Yesus itu penuh mujizat. Kita udah tahu bahwa Yesus itu sanggup menolong kita. Tetapi masih saja iman kita, kepercayaan kita ragu akan Tuhan kita. Maka terjadilah persoalan, terjadilah masalah, beban dan lain sebagainya dalam kehidupan kita. Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya? Maka bangunlah Yesus menghadapi angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Jadi bagi Tuhan untuk menyelesaikan masalah itu gampang. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Yang penting Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan. Itu aja kok kunci rahasia hidup ini. Kalau kita mau melihat Tuhan terlibat dalam hidup kita, keluarga kita, dalam beban persoalan kita, percaya pada Tuhan. Kenyang dengan firman, bayangkan saudara, kenyang dengan firman. Ya, sudah ibadah sekian puluh tahun. Persoalannya bukan masalah sekian puluh tahun, bukan kenyang firman. Percaya nggak kita sungguh-sungguh kepada Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, maka tidak hanya kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi juga Kristus Yesus memberikan penghiburan dan pengharapan sehingga kita dapat mengalami kedamaian dan ketenangan di tengah badai himpitan persoalan hidup apapun yang kita alami. Akhir kita, yakni keselamatan abadi di dalam kerajaan yang kekal selama-lamanya, asalkan kita percaya kepada Tuhan. Apa Bapak Ibu Saudara? Percaya saja. Karena percaya saja, percaya pasti kita menang. Jadi kalau Bapak Ibu susah, menderita, mengalami perubahan hidup hari-hari ini, nyanyilah kepada Tuhan bersama istri dan keluarga, berkata, mari kita nyanyi,
percaya saja, pasti kita akan menang. Wah, luar biasa. Setan akan lari terbirit-birit, saudara. Ya. Bahkan ketika dia melihat Anda, belum buat doa, belum berdoa, belum menaikinya, dia sudah lari keluar, saudara. Kalau kita percaya kepada Tuhan, ada kuasa yang menyertai kita. Amin. Dan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktu dalam kita percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita harus menjadi orang-orang yang tenang di dalam menghadapi berbagai kesulitan hidup, karena ada Yesus bersama dengan kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita bagi berdiri, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bersamamu, Bapak. Katakan di setiap musim hidup. Di setiap musim hidup.
Terima kasih Bapak, Engkau sudah berkati kami lewat kebenaran firman pada siang pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, buat firman yang telah mengingatkan kami senantiasa percaya kami pada Tuhan Yesus. Sebab Engkaulah sumber segala pengharapan kami ya Bapak. Engkaulah kekuatan kami Yesus. Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami di saat pertolongan ya Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman yang sungguh indah memberkati kami dan saat hari ini. Ya Tuhan, ajarkan Tuhan menentukan firman itu dalam kehidupan kami dan sehari-hari ya Tuhan. Sehingga firman itu terlihat yang hidup, firman yang memberkati kami, firman yang menguatkan iman percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman ini dan sungguh membutuhkan dalam hidup ini ya Tuhan. Bagi kami tetap suluh di dalam kegelapan penderitaan kami dalam kegelincir. Terima kasih Allah buat firman ini. Biar Tuhan berkati setiap hari pagi hari ini dan juga hamba yang telah menemukan firman pagi hari ini. Dan Tuhan biar hamba semakin hari semakin heran. Firman-Mu dimanapun hamba mulai dalam banyak jiwa dimanapun kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terpuji-puji dan berbahagia selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan Tuhan. Saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita boleh dikuatkan, perteguhkan bahwa firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Mengatakan jangan khawatir, kita harus percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saat ini kita memberikan persembahan kita yang kedua. Sebelum persembahan jalankan kita berpujian. Ada satu sobat yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya kasih berkat firman Tuhan yang sudah kita dengar itu melimpahi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara kasih, dalam ibadah pagi ini kita sudah selesai dan ada beberapa pengumuman yang perlu kita dengarkan. Yang pertama, ibadah kita untuk tanggal 6 Desember minggu depan sebagai minggu pertama kita lakukan seperti sekarang ini ya, jam 8 pagi untuk ibadah pertama. Saya melihat dari yang sudah dibagi jadwalnya separuh lebih ini jadi ke ibadah kedua ya. Pertama jadi
tinggal sedikit. Jadi sebenarnya kalau memang sudah dijadwalkan pagi, ya pagi, ya, supaya nggak padat nanti, karena kita tetap juga distancing ya, tetap dalam protokol. Nah, jadi untuk itu ya saya ingatkan agar kita kembali pada hari Minggu depan tanggal 6 beribadah. Yang kedua, nanti untuk kaum wanita, saya habis ibadah kedua, kaum wanita, saya habis ibadah kedua, kita akan kumpul di tempat ini latihan. Tinggal 2 kali lagi latihan, minggu ini dan tanggal 6. Padahal latihan kita belum begitu mantap ya. Jadi mohon ya, dalam 2 kali ibadah ini digunakan kesempatan kaum wanita untuk hadir ya. Ibu Hana ya, tolong boleh diantar Samuel dulu nanti sekitar 11:30 ya, dan ya ibu-ibu yang lainnya dekat-dekat kok, jadi nggak terlalu repot. Dan Bapak Ibu Saudara yang mau berjanji, yang mau menyicil atau melunasi janji iman, boleh diserahkan kepada Tati, nanti akan disetor kepada Bendahara Natal. Kita tetap dukung dalam doa program kita Natal tanggal 13 Desember, dan kita doakan juga untuk seluruh jemaat Tuhan supaya dalam memasuki bulan Desember, bulan-bulan Natal ini kita penuh antusias dan sukacita. Itu saja pengumuman kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita saat ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Kami sebagai manusia yang segambar serupa dengan Allah,
luar biasa karya-Mu dalam kehidupan kami. Hingga sampai saat ini Tuhan, kasih-Mu tidak berhenti bagi kami. Berkat-Mu selalu mengalir melimpah bagi kami. Tuhan Yesus, hari ini dalam ibadah kami mengucap syukur dengan semua Engkau berikan pada kami. Dengan firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Tuhan, mengajar kami supaya kami menjadi anak Tuhan yang tetap yakin, percaya, kami mengalami kemenangan. Segala rasa takut, segala gelombang badai apapun yang menerpa hidup kami, kami tidak kalah dan kami tidak mau menyerah dalam situasi kegaduhan itu. Tapi kami yakin, percaya Tuhan ada beserta kami. Tuhan ada di sisi kami untuk mendampingi kami supaya kemenangan demi kemenangan menjadi bagian kami. Segala masalah persoalan hidup dari hari ke hari, kami tetap boleh melihat tangan perbuatan Allah yang ajaib terulur bagi kami. Berkati semua kami umat-Mu yang hadir pagi hari ini dalam ibadah, mungkin dengan berbagai masalah yang kami hadapi, tapi satu hal, Allah tetap menolong kami. Allah tetap terulur tangannya untuk kami. Berkati jikalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan oleh pilu-Mu. Kami tidak perlu takut dengan apapun. Bapa di surga, dari tempat ini kami berdoa kepada keluarga kekasih kami yang ada di Sulawesi, yang mengalami terpaan hidup, bahkan cumeti penderitaan oleh karena nama Tuhan Yesus yang mereka pertahankan. Mereka dibunuh, mereka dibinasakan, mereka dipenggal leher dengan badannya. Tuhan, hal ini merupakan satu penderitaan dalam mengikut Engkau. Tubuh boleh binasa, tetapi roh mereka telah berada dalam Kristus Yesus. Kau berkati seluruh jemaat yang ditinggal. Kalau mungkin mereka ada yang dibakar, ada juga yang dihancurkan rumah mereka, Tuhan menggantikan semua. Biarlah setiap anak-anak Tuhan tetap berdoa. Di dalam nama Yesus ada mujizat, ada pertolongan. Biarlah negara kami ini Tuhan boleh tetap memberikan perlindungan kepada anak-anak Tuhan dalam beribadah, dalam memilih kepercayaan kepada Kristus. Tuhan Yesus berkati pemerintah kami untuk tetap mereka boleh diberikan Tuhan hikmat dalam mengatasi kondisi COVID yang masih ada di negeri kami, supaya situasi ini cepat terputuskan mata rantai. Biarlah segala usaha yang mereka lakukan Tuhan memberkati, sehingga negeri kami pulih, negeri kami diselamatkan, negeri kami damai, negeri kami mengalami kemakmuran dari Tuhan. Berkati pemerintah dari presiden hingga sampai pada jajaran menteri-menterinya Tuhan, pemerintah setempat Tuhan memberkati. Berkati juga Tuhan untuk di bulan Desember ini, setiap kami anak-anak Tuhan akan merayakan tentang kelahiran Tuhan. Biarlah kami semua boleh merasakan kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Demikian ibadah kami nanti, ibadah kedua jam 10. Tuhan memberkati. Hadirkan semua jemaat-Mu tanpa terkecuali, mereka yang berbebang berat, yang sakit, yang berkeluh kesah Tuhan. Engkau datangkan mereka datang di tempat ini bersama dengan umat-Mu dalam beribadah. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan pulang. Biarlah Tuhan memberikan damai dan berkat-Mu bagi kami. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terima berkat, turunlah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menjadi korban grafirat, serta persekutuan Roh Kudus menyinari menunggui keluar masuk, mulai dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Amin. Selamat beribadah. Salam sehat itu.